Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ikhtiar Lulus. Kali ini kita akan bahas tentang line chart, salah satu tipe soal yang akan muncul di writing task 1. Seringkali tipe soal ini dianggap sulit atau mudah, kayak gitu. Karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah teman-teman akan menjelaskan proses naik dan turun, dan kadang-kadang tipikal trennya itu tuh nggak relatif common. Tapi kita akan bahas secara spesifik apa sih yang akan dibahas di writing task 1 yang ada line chartnya. Di dalam line chart, teman-teman itu akan menjelaskan trends. Trends bentuknya bisa berupa increasing, decreasing, fluctuations, ataupun stable. Dan di writing task 1 ini, untuk bisa achieve skor yang sangat tinggi, teman-teman harus memastikan bahwa satu, paham tentang ataupun mampu melakukan interpretation dengan baik, kemudian memiliki clear organizations, maksudnya komposisi urutan informasinya itu tepat kayak gitu, dan precise vocabulary. Precise vocabulary itu tuh menentukan vocabulary apa yang paling relevan untuk mendeskripsikan besaran kenaikan atau penurunannya. Oke, sekarang apa yang akan teman-teman lakukan ketika ngelihat sebuah grafik? Misalkan di sini bisa ngelihat bahwa ada tentang pertama ketika ngelihat grafiknya yang harus teman-teman lihat bahwa timeline, kemudian satuan yang dipakai, misalkan di sini dia menggunakan US dollar dan satuan yang dipakai adalah million. Jadi supaya teman-teman nggak salah dalam menginterpretasikan data, di sini dia menggunakan kata million. Jadi kalau ini maksudnya 10 million. 10 million USD. Kemudian di sini 20 million kayak gitu ya, sampai 100 million. Di sini teman-teman, jangan sampai nulisnya hanya 10 kayak gitu tanpa menambahkan kata million. Kemudian kalau seandainya dalam penulisannya di sini ada logo atau icon di dalam di keyboard itu kan ada ya. Nanti lebih baik menggunakan penulisan dolar seperti ini ketimbang menggunakan kata, karena teman-teman nanti akan bisa berdampak negatif terhadap jumlah kata yang akan dipakai. Oke, di sini teman-teman akan diminta untuk men-summarize tentang apa yang terjadi pada masing-masing kategori, atau istilahnya kita bisa bilang item. Di sini kategorinya berdasarkan negara. Money spent on books, ini berarti uang yang dialokasikan untuk membeli buku ya, di 4 negara yang berbeda. Kemudian melakukan emphasizes untuk menjelaskan tentang uh, rise and fall. Kemudian di sini teman-teman juga harus bisa meng-highlight rate sama patterns yang ada. Kemudian pastikan bahwa bisa menjelaskan comparison. Comparison tuh nggak mesti harus teman-teman menjelaskan dua item dalam satu kalimat yang sama. Comparison itu akan bisa dilakukan juga dengan menjelaskan dua item, yaitu dengan dua kalimat yang berbeda ataupun dengan dua paragraf yang berbeda. Nanti kita akan bahas lebih detail. Untuk bisa mendapatkan apa yang akan dicari sama examiner, kita pahami dulu apa yang diminta sama examinernya. Yang pertama adalah accurate description. Nah, seringkali ketika saya melakukan training, ada yang menulis data itu tuh salah. Misalkan yang apa ya? Misalkan yang satunya naik, yang satunya turun malah kebalik kayak gitu ya. Atau angka yang dipakai salah kayak gitu. Tahun yang dijelaskan juga salah atau kurang tepat. Maka itu akan bisa berdampak sangat buruk terhadap skor teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa menyajikannya dengan akurat, 1 poin udah bisa dipegang. Kemudian identification sama key features. Key features itu tuh teman-teman mampu mengidentifikasi hal yang signifikan. Biasanya saya mensimplify hal yang signifikan itu tuh adalah angka yang paling besar di awal sama angka yang paling kecil di awal. Angka yang paling besar di akhir sama angka yang paling kecil di akhir. Itu yang paling gampang untuk menjelaskan signifikan. Sebenarnya yang kedua, signifikan itu tuh adalah bentuk tren yang nunjukin ada perubahan, significant changes kayak gitu ya. Oke, misalkan contoh yang ini naik tiba-tiba apa namanya decreasing kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu highlight dari key features.
Kemudian menggunakan vocabulary yang akademik. Kemudian yang terakhir adalah effective comparison. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut. Hal yang terpenting dalam menulis writing task one adalah kemampuan teman-teman dalam memparaphrasing atau dalam menulis introduction. Jadi ketika teman-teman ngelihat soal, teman-teman akan memparaphrasing dulu soalnya. Apa yang akan teman-teman paraphrasing? Yang pertama, ini beberapa hal yang harus teman-teman pahami tentang paraphrasing. Yang pertama, paraphrase the topic. Jadi bentuk kalimat itu dirubah menjadi kalimat yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Kemudian mention the type of the charts. Jadi kan ada bar chart, ada pie chart, ada line chart, kayak gitu. Semuanya ketika teman-teman dapat itu di-mention kayak gitu ya. Kemudian eh misalkan karena ini kita fokus ke line chart, kita bilang the line chart atau the line graph. Include the time frame, sebutin keterangan waktunya. Walaupun di dalam soal tidak disebutkan keterangan waktu, kan di chart itu pasti dikasih tahu tuh keterangan waktu. Maka teman-teman akan harus menjelaskan keterangan waktunya, durasinya kapan sampai kapan. Kemudian include the main variables. Variables yang dimaksud itu apa aja? Misalkan contoh kalau di sini variabel utamanya adalah eh, money spent on books, kemudian 4 negara yang berbeda. Oke, contoh misalkan kayak gini ya, beberapa template yang bisa teman-teman pakai. The line graph illustrate the changes in X over a period of time in place of the group. Sebutin nama place ataupun grupnya. Misalkan contoh kalau dalam konteks ini, teman-teman bisa bilang bahwa the line graph illustrate the changes in spending over a period of time. Sebutin over a period of time-nya itu dari kapan sampai kapan. Over a period of times between misalkan 1995 and 2005 kayak gitu ya. Kemudian in place ataupun group, jelasin grupnya kapan sampai apa aja grupnya, sorry. In Germany, France, Italy, and Austria. Misalkan seperti itu. Ini ada beberapa template yang bisa teman-teman pakai. Uh, Oke, kita lanjut dulu. Bagaimana cara dapetin skor yang bagus dalam writing task one, terutama di bagian introduction? Ini beberapa contoh. Misalkan soalnya, the land graph show the number of international students from 4 countries studying at a UK university from 2000 and 2020. Kemudian kalau yang ini, the land graph show the number of international students from 4 countries studying at university in the UK between 2000 and 2000. Oke, di sini yang kalau dapat band score 6, kesalahan terbesarnya ada dari aspek dia menggunakan kosakata yang hampir mirip, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak banyak variasi. Dan penulisan yang sangat berbeda cuma ada di aspek ini doang, keterangan waktunya aja. Oke, dan itu kurang bagus. Oke, kalau yang dapat band score 7, kita coba lihat. The line graph illustrate how many students from 4 different nations, jadi kata countries-nya diganti dengan kata nations, attended. Di sini dia menggunakan kata attended untuk mengganti kata studying a UK university over 20-year period starting in 2000. Oke, di sini dia memparaphrasing lumayan signifikan ya perubahannya. Kayak gitu, menggunakan kosakata yang sama tapi maknanya tetap sama, berbeda. Oke, yang berikutnya, eh, kalau pengen dapat band score 8, the charts depicts the trends in enrollment of overseas students from 4 countries at a British university throughout the period from 2000 and to 2020. Di sini dia menggunakan kata yang hampir completely different. Misalkan di sini dia menggunakan kata depicts, kemudian enrollment. Di sini dia juga mengganti UK dengan kata British University.
Cuman di sini dia menggunakan keterangan waktu yang kurang lebih sama. Kalau seandainya teman-teman bisa ganti, misalkan yang ini dipindah ke sini, skornya akan jauh lebih baik. Oke, ini salah satu contoh bagaimana cara bikin introduction. Kalau seandainya teman-teman, dan ini adalah aspek yang pertama kali ya. Ini ada beberapa vocabulary yang bisa teman-teman pakai dalam menulis introduction. Oke, yang pertama ada kata show, ada illustrate, depicts, presents, outlines. Kemudian number bisa diganti dengan kata figure for, totals, quantity, kayak gitu ya, tergantung konteks. From bisa diganti dengan kata over a period, bisa pakai between, and. Kemudian line chart bisa diganti dengan kata line graph. Compare bisa diganti dengan kata contrast atau examine. Changes bisa diganti dengan kata fluctuations, variations, ataupun shift. Oke, itu untuk introduction. Oke. Di sini ada tipe soal dan teman-teman coba pilih yang mana yang menurut teman-teman introduction yang paling terbaik. Bisa put di kolom chat box ya atau di kolom komen. Oke. Dan ini ada beberapa different way untuk menjelaskan tentang introductions atau menulis introductions. Teman-teman bisa menggunakan different way, misalkan variation using different verbs, itu bisa. Atau bisa juga changing the sentence structure. Changing sentence structure itu berarti komposisi kalimatnya itu tuh diganti. Yang awalnya misalkan diawali dengan subject, predicate, object, bisa juga diganti dengan kalimat pasif di awal. Misalkan kayak shown in the in the line graph are the percentages of the household with internet access in three countries during the year 2000 and 2020. Bisa juga menggunakan compressing, rephrasing, time expressions. Misalkan contoh, the line graph show how internet availability in in households change across three countries over the years 2000s and to 2020. Oke, pilih yang terbaik menurut teman-teman. Kalau saya akan lebih memilih pola yang ini, yang sedikit berbeda dalam proses paraphrasing sehingga kita bisa dapat poin lebih banyak. Oke, di sini ada beberapa soal untuk paraphrasing. Teman-teman bisa coba latihan menggunakan soal ini. Eh, Post dulu, kemudian teman-teman bisa coba, kemudian jangan lupa komen. Nanti saya akan coba ngasih feedback dari komen yang udah teman-teman tulis. Oke, good luck untuk introduction di IELTS Writing Task 1, specifically untuk line chart.